Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yar, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih daripada kitab Titus. Minggu yang lalu kita sudah memulai untuk mempelajari persyaratan sebagai penatua jemaat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus. Persyaratan pertama adalah bahwa seorang penatua harus seseorang yang hidupnya tidak bercelah. Nah, hari ini kita akan melihat persyaratan kedua. Sebuah persyaratan yang memiliki sangkutan atau hubungan dengan keluarga. Mari kita baca sekali lagi. Masih daripada Titus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Untuk dipilih menjadi pemimpin jemaat, orang itu harus hidup tidak bercela. Dia harus setia kepada istrinya dan tidak boleh mempunyai lebih dari satu istri. Anak-anaknya juga harus pengikut Kristus yang dikenal berperilaku baik dan sopan. Ayat tadi memberitahukan bahwa seorang penatua jemaat harus memiliki kehidupan yang tidak bercela, khususnya diawali dengan keluarga mereka. Tadi diberitahukan bahwa dia harus seorang suami yang setia terhadap istrinya. Dan dia tidak boleh memiliki istri lebih daripada satu. Kemudian menyangkut dengan anak-anak. Anak-anak mereka harus anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Mereka harus memiliki iman kepada Tuhan. Dan juga kehidupan mereka harus berperilaku baik dan sopan. Rasul Paulus sungguh memberitahukan kepada kita bahwa sebelum dia berbicara mengenai karakter, sebelum dia berbicara mengenai si calon penatua itu di tengah masyarakat, dia harus memastikan bahwa penatua tersebut atau calon penatua memiliki reputasi yang baik di dalam keluarganya. Hal ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, bahwa ketika si calon penatua memiliki reputasi yang baik di tengah keluarga, maka ini menunjukkan integritasnya sehari-hari. Adalah sia-sia jika ia berhasil membangun sebuah reputasi di tengah masyarakat, di gereja, intinya di luar daripada keluarga. Namun keadaan keluarganya kurang harmonis, dia tidak diterima oleh istrinya, kurang dihormati oleh anak-anaknya. Bisa jadi apa yang ia ajarkan tidak bisa ia hidupi sendiri, khususnya ketika dia berada di tengah keluarga. Jadi sebelum dia memulai pengajaran kepada orang lain, maka si calon penatua harus telah berhasil terlebih dahulu menjadi pengajar bagi istri dan anak-anaknya. Makna kedua daripada persyaratan ini adalah keluarga adalah pelayanan pertama. Keluarga harus menjadi prioritas pertama bagi para penatua jemaat. Mengapa? Karena tanggung jawab pelayanan diberikan kepadanya. Oleh karena dia telah berhasil di dalam keluarga. Dan keberhasilan itu perlu terus dijaga. Jangan sampai karena kesibukan dalam pelayanan, keluarga tidak dapat perhatian. Atau bahkan ketika ada permasalahan yang perlu diselesaikan secara bersamaan, maka seorang penatua harus tetap berada di rumah, menyelesaikan masalah apa yang ada di tengah keluarga, baru menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pelayanan. Jadi kalau kita renungkan bersama-sama bahwa keseimbangan hidup seorang penatua jemaat adalah ketika keluarga menjadi prioritas tertinggi dibandingkan pelayanannya. Hari ini jemaat Tuhan, kita semua sudah sebagian besar melayani. Dan kita semua juga memiliki keluarga. Saya mendorong buat kita semua, marilah kita semua tetap memprioritaskan keluarga kita. Hal ini tidak berbicara bahwa yang menjadi penatua hanyalah mereka yang laki-laki, atau ayat ini hanya mereka para bapak-bapak yang menjadi seorang penatua, bukan. Ayat ini juga berbicara buat kita semua yang melayani dan yang berkeluarga. Kita harus memiliki prioritas buat keluarga kita. Ketika kita diizinkan melayani namun masih ada keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, saya mendorong jangan berhenti berdoa. Terus minta kemampuan dan kesempatan yang daripada Tuhan sampai mereka percaya kepada Tuhan. Dan jika kita memiliki keluarga yang harmonis, maka saya terus juga mendorong jaga keharmonisan keluarga kita. Beri waktu, bagilah waktu dan perhatian Anda dengan baik
supaya keluarga dan pelayanan berjalan bersama-sama dengan baik. Saya tutup dengan satu ayat, 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Sebuah nasihat yang sama yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Kalau saya pakai dengan bahasa atau sudut pandang yang lain, jika seseorang tidak diterima di keluarga, bagaimana mungkin bisa dia diterima oleh masyarakat? Karena apa yang terjadi di rumah itu harus dicerminkan dengan apa yang terjadi di luar. Tidak boleh berbeda, harus tetap sama. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu bersyukur buat renungan firman Tuhan yang sudah kami baca pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik mampukan kami untuk bisa memiliki prioritas buat setiap keluarga kami ya Tuhan. Kami yang sudah memiliki keluarga, bila kami mungkin memiliki hikmat untuk berkata tidak dan bisa memprioritaskan pelayanan kami sejenak ya Tuhan. Tolong kami semua supaya kami bisa memiliki integritas yang baik, di mana saat kami berada di luar, begitu jugalah keadaan kami di rumah. Dengan kita berada kami di rumah, kami melakukan apapun yang telah kami ajarkan di luar rumah. Tolong kami semua ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi penipu ya Tuhan, tapi kami mau menjadi asli di hadapan Allah. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, biarlah keluarga kita menjadi pelayanan pertama yang harus terus diprioritaskan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.